warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak, alhamdulillah di awal pekan kita bertemu lagi. Ya, dibuka kameranya yuk. Terima kasih Mbak Carla sudah membuka kamera. Mbak Naura sudah membuka kamera. Siap memimpin doa ya Mbak Naura ya. Terima kasih Mbak Harin, Mbak Safira, Mbak Arini, Mbak Sitko, Mbak Safa Khairul, Mbak Afra. Aku kok panggil sama Mbak Afra ini ya. Mbak Nadia, Mbak Hanifah, kemudian iya. Oke, dipersilahkan Mbak Naura untuk memimpin doa yang sudah dibuka kameranya. Terima kasih, kita lanjutkan dulu ya, dibuka dulu kameranya. Yang belum kita tunggu sambil menunggu teman-teman yang belum membuka kamera. Dipersilahkan Mbak Naura untuk memimpin doa. Kita berdoa dengan khusyuk tawadhu. Semoga Allah mengijabahi doa-doa terbaik anak-anak semuanya, kita semuanya. Allahumma amin. Dipersilahkan Mbak Naura. Jika berdoa, tangan diangkat, tundukkan kepala, berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Doa belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa kelapangan dada. Doa zikir pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma
Amin ya robbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah banyak yang hadir, masih beberapa yang belum terlihat. Anak-anak sekalian, hari ini kita nanti ada 2 kali kelas virtual, yaitu tematik di awal, selanjutnya dilanjutkan PABP Ustadz Fahrudin pada jam 7.55 ya. Ya, Ustadz Fahrudin menghendaki nanti PABP jam 7.55 dan berakhir jam 8.30, sehingga sangat pendek. Maka kemudian, berapa itu? 35 menit ya. Maka dari itu, Usianti minta pertimbangan kalian nih, kita bermusyawarah. Rencananya, tematik itu kan jam 7 sampai jam 50. Asumsinya Usianti, karena nanti Ustadz Warudin menghendaki pakai Zoom, seperti usulan ayah bunda kalian, maka ada jeda yang cukup waktu untuk berpindah dari Google Meet ke Zoom. Begitu. Namun demikian ternyata Ustadz Fahrudin juga maju lagi. Tidak dimulai jam 7 tapi tidak dimulai jam 8 tapi dimulai jam 7.55. Usianti ingin bermusyawarah dengan kalian. Tematik sebaiknya selesai jam berapa? Apakah A sesuai rencana awal yaitu jam 7.50 menit atau B ada usulan lain yaitu lebih awal lagi selesainya tematik, misalnya jam 7.45. Coba Usianti kepingin sumbang saran dari kalian semuanya. Dipersilahkan siapa yang mau memberikan usulan. Naya, Us. Dipersilahkan Mbak Naya, tadi belum Usianti sebut deh. Assalamualaikum Mbak Naya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Bagaimana usulanmu Mbak Naya? Seperti rencana saja. Oke, berarti jam 7.50 menurut Mbak Naya. Ya. Oke, baik. Tematik sampai jam 7.50. Teman-teman yang lain bagaimana? Ada usulankah? Cukup? Mbak Sitko? Sudah cukup? Ya. Jam 7.50 kayak Naya tadi, Us. Oke, baik. Bismillah kita azamkan demikian ya. Nanti kalau Usianti keasikan, lupa waktu, minta tolong diingatkan ya nak ya. Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Kita buka. Kita hari ini insya Allah akan melanjutkan pembahasan SPDP yang lalu, yaitu kita sudah membahas SPDP tema 6 dan 7. Allahu Akbar, ini kelahiran ngambil tak usian deh. Tema 6 dan 7, dan kemudian maaf, sebentar dulu. Usianti kelahiran ngambil buku ini. Oh iya, ini Usianti mau cerita nih. Kemarin Sabtu Usianti udah nyiapin apa namanya ini, latihan soal PTS untuk kalian. Ini adalah kumpulan soal PTS penilaian tengah semester 2 sekolah dasar tahun pembelajaran 2000 berapa ya? 2019-2020 tahun yang lalu. Kalian pingin tidak berlatih pakai latihan soal ini? Nih, kertasnya pingin dibawa pulang enggak ini? Halo?
Mau berlatih soal PTS enggak kah? Nah, pingin berlatih lah. Pingin ya? Iya, iya, moga-moga nanti dimudahkan sampainya soal-soal PTS itu ke rumah kalian. Gimana ya caranya ya kita? Nanti lagi cari cara dulu ini. Moga-moga ada apa namanya? Ada kesempatan. Apakah ayah bunda kalian yang ke sekolahnya kapan belum tahu. Sebentar dulu. Sianti kok lagi Claire ambil buku aktivitas tadi semester 1 ternyata menyiapkannya yang semester 2 ada di mana ya? Apa nih semester 1. Semester 2 di mana semester 2? Apakah ini tahun bukan. Ini dia. Alhamdulillah ketemu. Maaf. Oke. Jadi kita sudah belajar tema 7 dan 8, tema 6 dan 7 SPDP. Kita sudah mempelajari tentang gambar cerita, kemudian tangga nada, serta pola lantai dalam tari kreasi daerah. Sedangkan di tema 7 kita bertambah lagi selain tangga nada, kemudian pada tangga nada ini utamanya kita mengenal lebih jauh atau mengenal lebih dalam tentang lagu nasional ya, lagu nasional, dan kemudian juga berlatih menyanyikan lagu nasional. Harapan Ustianti di sela-sela kegiatan belajar kalian bisa mendengarkan lagu wajib, dan kemudian nanti suatu saat ya kita akan coba ya rekaman lagu wajib ya kalian ya. Coba mulai disiapkan voice note-nya untuk lagu wajib yang sudah kita upload. Apa saja itu, pilih salah satu untuk kemudian kalian merekam lagu kalian, nyanyian kalian tentang lagu wajib tersebut. Kemudian selain pola lantai dalam tari kreasi daerah, di SPDP kita juga berusaha memahami karya seni rupa daerah dari daerah-daerah Indonesia. Yang kita tahu, kita semakin yakin bahwa Indonesia itu beragam, ya. Keragamannya luar biasa yang merupakan kekayaan kita semuanya. Kekayaan bangsa Indonesia. Kita mensyukurinya dan kita akan berusaha mengenalinya, berusaha untuk memahaminya dan menambah keterampilan dengannya, serta kemudian mengenalkan kepada orang lain tentang kreasi seni rupa daerah. Oke, maka pada kesempatan ini, ayo kita buka, kita berlatih, kalian sudah berlatih, tinggal membahas ya, membahas SPDP tema 6 pada buku aktivitas, yaitu pada halaman 13. Yuk, kita bahas bersama. Sudah jam 7.16, Ustianti minta tolong urut absen saja langsung ya, sejak pertama membacakan soal. Halaman berapa, Bun? Apa, Nak? Halaman berapa? Halaman 13 aktivitas, Nak. Kita urut absen, kalau yang tidak ada langsung ke absen berikutnya. Harapan Ustianti mempercepat proses kita sehingga waktu yang sedikit ini 50 menit minus 17, berapa itu? Nggak banyak ya, 30 menit lebih sedikit, kita bisa. Sekali lagi Ustianti sampaikan, aktivitas mulai halaman 13. Buku aktivitas mulai halaman 13. Jadi untuk yang absen
dimaksud tidak ada atau belum siap, maka berpindah ke absen berikutnya. Moga-moga dengan seperti ini lebih cepat prosesnya. Begitu ya? Bisa dipahami? Apa ada pertanyaan, no? Tidak. Oke, kita mulai dari absen pertama. Dipersilahkan. Lagu yang bernada mayor dinyanyikan dengan perasaan. Ya, apa jawabannya? Mayor. Dinyanyikan dengan perasaan, bersemangat. Wah, mayor, semangat ya. Oke, lanjut. Sebuah hasil karya musik dikatakan baik dan berkualitas, salah satunya adalah apabila Mudah untuk disesuaikan dengan alat musik. Lanjut. Gamelan digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada. Gamelan, nada mayor. Maaf, nada pentatonik. Pentatonik itu apa? Dari lima nada. Apa? Jiro, lupat, mo. Ya, apa itu? Lagu-lagu sekar. Kalau kelas 4 belajar sekar gambuh. Kalau kelas 5 belajar sekar apa ini? Lagu apa? Maaf, Usianti ambil bolpen dulu ya. Lanjut nomor 3, dipersilahkan. Nomor 4, Us. Maaf, nomor berapa? Nomor 4. Oh iya, nomor 3. Oh iya, sorry. Baiklah. Oke, dipersilahkan. Dalam menari hendaknya menggunakan pola lantai supaya gerak yang dipergunakan lebih indah. 5. Ziva hadir? Hadir. Lanjut. Menggoreskan pensil, spidol, tinta, atau alat lain berupa garis-garis berulang disebut teknik arsir. Mengarsir ya. Arsir, teknik arsir. 6. Eiffel hadir? Belum hadir, dipersilahkan. Ada ya Lulu? Sudah hadir? Lulu? Belum hadir? Amanda? Jarak susunan nada-nada pada tangga nada diatonik mayor yaitu 1 spasi 1 spasi setengah spasi 1 spasi 1 spasi 1 spasi setengah. Jadi setengah ada pada akhir dan setengah ada pada kedua. Jumlahnya berapa kalian hitung? Yuk kita hitung bersama-sama. Jumlahnya, angkanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 ya. Kemudian, angkanya adalah 1 dan setengah. Setengah terletak pada yang kedua dan yang ketiga dan yang terakhir. Bisa dipahami ya? Oke. Oke, nanti kita akan nanti akan berbeda ketika tangga nada diatonis minor ya. Oke. Baik, berlanjut. Ilmi Safa tidak ada, Ilmira. Nomor 7. Nada-nada pada alat musik piano dan organ memiliki tangga nada diatonik. Diatonik. Lanjut. Isya. 8. lagu yang bertangga nada minor dinyanyikan dengan sedih. Minor dinyanyikan dengan sedih. Tadi mayor dinyanyikan dengan gembira. Mayor gembira. Minor dinyanyikan dengan sedih.
Oke, lanjut. 9. Tari saman menggunakan pola lantai. Lurus. Saman, lurus. Ingat ya, yang saman itu banyak geraknya itu. Tangannya, badannya, kepalanya, itu ya. Kalau lihat tari saman, waktu 13/4, Asma, melihat ada saman, tari saman bisa menghasilkan suatu barang ya ketika menarikan, luar biasa. Ganti baju, ya, ganti baju dan menghasilkan barang, membuat barang yang baru. Nomor 10, Karin. Karin sudah ya? Belum? Sudah, Sekarang? Miss. Oh ya, maaf. Carla. Sekarang. Oke, Carla dipersilahkan. Urutan pada tangga nada slendro adalah Slendro tadi, pentatonis ya. Slendro termasuk pentatonis. Pentatonis tadi digunakan berhubungan dengan nomor 3 kemarin, pentatonis, pentatonik atau pentatonis itu gamelan alat musiknya. Nah, ini kembali ke nomor 10 ya. Nomor 10, urutan pada tangga nada slendro itu 1, 2, 3, 5, 6. Terbalik ya. Ji, ro, lu, mo, 6. 1, 2, 3, 5, 6. Oke? Jadi 4 kata yang pertama adalah kata bilangan prima ya, maaf. 4 bilangan pertama adalah bilangan prima. Kemudian ditutup dengan 6. Itu slendro, urutan tangga nada slendro. Ji, ro, lu, mo, 6. Oke, cirolu monem, cirolu monem, cirolu monem. Oke, 11. Lutfi sudah hadir? Belum ya? Baik, berlanjut ke Maisha. Sudah hadirkah? Belum? Nadia Ajeng. Pola lantai yang dibentuk dengan garis lurus memberikan kesan Pola lantai garis lurus tegas. Wah, nggak ada apa namanya tegak lurus, tegas ya, tegas. Apa namanya nih? Pola lantai yang dibentuk dengan garis lurus memberikan kesan tegas. Oke, kita lanjut 12. Amel sudah hadir, Amel? Amel muncul? Ya, ya dipersilahkan Amel. Nomor nomor 12. Bagus Amel, maaf, lanjut. Pendek menggunakan pengembang dari lantai. Ya, tari pendek dari mana? Dari Bali. Menggunakan pengembangan dari pola lantai garis lurus. Lurus ya. Oke, berlanjut. Dipersilahkan. Maura. teknik menggambar yang dibuat dengan cara menggoreskan pensil berupa garis-garis berulang disebut teknik Arsir ya. Oke, menggambar dengan menggoreskan pensil berupa garis berulang-ulang disebut teknik arsir. Berlanjut. Gambar di atas menunjukkan gambar cerita yang menggunakan teknik Ya. 15. Sekarang nomor 14 ya. ya us. Iya, gambar itu gambar apa? Itu juga menggoreskan pensil berulang-ulang berupa garis berulang-ulang. Disebut teknik apa? Arsir. Arsir, betul sekali. Yuk, nomor 15, isian yang terakhir.
Siapa ya? Sarah sudah hadir, Sarah? Sudah. Persilahkan. Pola lantai lingkaran digunakan pada tari. Iya, pola lantai lingkaran. Ini tarian ini dari Bali. Rame, apa namanya? Musiknya rame sekali ya. Pola lantai lingkaran digunakan pada tari kecak dari Bali. Oke, berlanjut. Queen. Nomor berapa, Us? 16. Sebutkan dua lagu yang bertangga nada mayor. Nada mayor. Tadi apa? Semangat. Ya, semangat. Contohnya apa? Halo, halo Bandung. Ya. Halo, halo Bandung. Terus apa lagi? Maju tak gentar. Maju tak gentar, betul. Bendera merah putih. Ada lagi yang mau menyebutkan selain itu? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke juga semangat. Apalagi? Bangun pemudi-pemuda. Bagus sekali, bangun pemudi-pemuda. Oke, kita lanjutkan nomor 17, dipersilahkan. Mbak Bintang sudah bergabung ya, Mbak Bintang? Mbak Bintang bisa mendengar Usianti? Ya, silahkan. Nomor 17. Sebutkan 3 lagu daerah Jawa Tengah yang menggunakan tangga nada pentatonik. Tangga nada pentatonik, sekar, lembang ya, tembang. Apa itu contohnya? Gundul-gundul pacul, cublak-cublak suweng, jamuran. Kalian kenal semua ya lagu ini ya, lagu anak-anak, lagu dolanan. Lagu dolanan, nada pentatonik. Pentatonik itu tadi jirolu monem ya. Nadanya oke. Lanjut 18. Mbak Raisa sudah bisa mendengar Usianti ya, dipersilahkan Raisa. Pola lantai pada setiap tarian mempunyai kesan yang berbeda. Tuliskan 3 pola lantai yang digunakan pada tari Jaran Kepang dari Yogyakarta. Jaran Kepang dari Yogyakarta menggunakan 3 pola lantai. Apa saja itu? Melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Melingkar, vertikal, horizontal. Ada yang mau bertanya pada nomor ini? Queen, Us. Ya, dipersilahkan Queen. Kalau cuma pola garis lurus, lengkung, dan melingkar nggak apa-apa, Us. Oh begitu, lengkung ya, ada lengkung ya. Lengkung 2 kali jadi melingkar. Iya boleh, nggak apa-apa. Dipersilahkan. Lengkung, oke. Nomor 19, dipersilahkan. Sebutkan 2 fungsi gambar cerita. Sama Errol. Fungsi gambar cerita. 1, memperjelas alur isi cerita. Kata kuncinya, alur atau isi cerita jelas. Ya. Yang kedua, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Isi pesan, promosi, jelas. Kata kunci pada yang kedua. Selanjutnya, menarik perhatian. Perhatian. Tertarik. Oke ya? Oke. Nomor selanjutnya, 20. Mbak Sanas mendengar Usianti, Mbak Sanas? Iya, Us. Oke, dipersilahkan, Mbak. Dalam menggambar cerita, kita dapat menggunakan teknik kering atau teknik basah. Apa perbedaan kedua teknik menggambar cerita tersebut?
Iya, apa perbedaannya teknik menggambar cerita dengan teknik kering dan teknik basah? Perbedaannya adalah penggunaan bahan pengencer. Apa itu bahan pengencernya? Bahan pengencernya biasanya berupa zat cair. Zat cairnya boleh jadi air atau mungkin zat cair yang lain. Jadi kata kuncinya pada nomor 20 ini adalah pengencer. Kalau kering nggak pakai pengencer. Kalau basah memakai pengencer. Sehingga menjadi zat padat menjadi zat cair ya. Iya barangkali fluid. Oke, kita berlanjut ke SBDP tema 7. Halaman berapakah itu? Halaman 29. Ya, baik. Sudah ketemu semua ya. Kita lanjutkan Mbak Safira, dipersilahkan nomor 1. Nada 2 lebih tinggi dari nada. Nada 2 lebih tinggi dari nada 1. Oke. Lanjut. Terima kasih Mbak Safira. Berikut urutan nada dari yang tinggi ke yang rendah adalah. Iya, urutan nada dari yang ini kalau soal seperti ini kalian perhatikan betul soalnya ya. Ini kita lihat soalnya. Berikut urutan nada dari yang tinggi, berarti tinggi dulu nih, ke yang rendah. Apakah 37? Oh, 3 lebih rendah. Apakah 67? Oh, 6 lebih rendah dari 7. Apakah 15? 1 lebih rendah dari 5. Sehingga jawabannya adalah 6 sampai 4. iya. Dari nada dari yang tinggi ke rendah adalah 6 ke 4. 6 itu apa? Do, re, mi, fa, sol, la ke do, re, mi, fa. Ya, dari la ke fa. Itu adalah dari tinggi ke rendah. Lanjut, nomor 3. Kembali ke absen pertama. Dipersilahkan. Batasi angka 3 dibaca. Iya, apa jawabannya? C. Mi. Notasi 3 dibaca mi. Lanjut nomor 4. Lukisan merupakan seni rupa. Lukisan seni rupa 2 dimensi. 2. Yang 3 dimensi adalah misalnya patung, apalagi diorama. Lanjut ke nomor 5. Dipersilahkan. Pola lantai membentuk lengkungan pada tarian disebut pola lantai. Iya, pola lantai membentuk lengkungan. Pada tarian disebut apakah vertikal? Tidak, vertikal itu garis lurus. Tadi istilahnya garis lurus ke atas gitu ya, ke depan tadi. Kemudian horizontal. Tidak, horizontal adalah garis lurus menyamping. Apakah diagonal? Diagonal bukan. Diagonal itu garis lurus apa ya? Iya, pojok dari pojok ke pojok itu diagonal. Sehingga pola lantai membentuk lengkungan adalah lengkungan pada tarian disebut pola lantai melingkar. Oke, lanjut nomor 6 dipersilahkan. Mbak Arum, mendengar Usianti Mbak Arum? Halo? Oh, mungkin lagi ke belakang. Mbak Ziva, dipersilahkan. Bunyi berasal dari benda yang. Bunyi berasal dari benda yang bergetar. Ya, kita bisa bercakap-cakap karena
adanya getaran pita suara. Oke? Ya? Iya, betul. Kalau drum band itu bisa berbunyi karena dipukul sehingga kemudian apa namanya selaputnya itu ya? Apa? Ya? Lapisan genderangnya itu bisa bergerak sehingga berbunyi. Pianika kenapa bisa berbunyi? Karena kalian meniupkan udara di pianika sehingga kemudian udara di dalam pianika maaf Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau mendengar bersin gimana jawabnya? Alhamdulillah. Ya, kalau yang bersin berdoa alhamdulillah. Yang mendengarkan Usianti menyampaikan alhamdulillah, mendoakannya gimana? Ya Alhamdulillah. Ya rahamukallah. Amin. Kemudian Usianti akan menjawab ketika kalian mendoakannya rahamukallah, Usianti akan menjawab yahtikumullah. Subhanallah, betapa indahnya ajaran Islam. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Kita lanjutkan. Mbak Ziva tadi sudah. Jadi nomor 6, bunyi berasal dari benda yang bergetar. Nomor 7, dipersilahkan. Siapakah nomor 7? Evel sudah bisa mendengar Usianti, Evel? Belum bergabung tetap ya. Ini meninggalkan tempat. Oke, kemudian Lulu. Lulu sudah bergabung, Lulu? Belum juga. Berlanjut ke Mbak Amanda, dipersilahkan. Nada sol ditulis dengan notasi angka. Angka berapa, Amanda? Sol, do, re, mi, fa, sol, 5 ya. Sol adalah 5. Nomor 8 dipersilahkan. Siapa ini? Ilmira. Notasi angka 6 dibaca Dibaca apa? Do, re, mi, fa, sol, la. 6 adalah la. Ya, lanjut. Janisha. Pola lantai yang menggunakan gerak fase maju mundur secara vertikal adalah Iya. Pola lantai yang menggunakan gerak fase maju mundur secara vertikal adalah pola lantai alur gerak. Kata kuncinya alur gerak. Selanjutnya nomor 10 Mbak Harin. Kegiatan membubuhkan cat di atas bidang yang datar yang mengekspresikan berbagai berbagai apa? Berbagai imajinasi. Ini adalah kegiatan melukis ya. Kegiatan membubuhkan cat di atas bidang yang datar yang mengekspresikan berbagai imajinasi. Boleh jadi kayak nggak ada bentuknya, tetapi bagi pelukisnya itu adalah mengekspresikan imajinasinya. Apa yang tergambar di dalam pikirannya. Gitu ya? Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Maaf ini ngebut ini ya. Jam 7.41. Baik, nomor 11. Dipersilahkan. Siapa ya? Carla ya, Car? Dipersilahkan, Carla. lagu Hari Merdeka merupakan contoh lagu yang bertangga nada. Iya, tadi Hari Merdeka itu sedih apa semangat, gembira? Semangat. Semangat. Kalau semangat berarti bertangga nada apa? Mayor.
Mayor. Iya, mayor. Mayor jenderal, mayor ya. Baik, lanjut. Mbak Lutfi sudah hadir, Mbak Lutfi? Belum? Mbak Maisha sudah hadir? Belum juga. Berlanjut ke Mbak Nadia, dipersilahkan. Gamelan digunakan untuk mengiringi lagu-lagu pada tangga nada. Gamelan, tadi tangga nada apa yang jiro, lumonem, tangga nada apa namanya? Jumlahnya 5? 5 itu tangga nada pentatonik. Penta itu 5, pentatonik. Dan kemudian pentatonik 5, apa isinya? Jiro, lumonem. 4 yang pertama adalah, aku keliru ya? Enggak ya? Begitu ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Mbak Amel, dipersilahkan Mbak Amel. Mbak Amel mendengar Rusyanti? Oh, belum siap. Baik, dilanjutkan Mbak Naya, dipersilahkan. Pakaian dan kelengkapan dalam pertunjukan tari disebut. Maaf, ini siapa ini? Naya ya? Naya ya? Oh ya, terima kasih Mbak Naya. Mbak Naura sudah tadi ya? Mbak Naura sudah belum yang kedua Mbak Naura? Ya, terima kasih Mbak Naya. Mbak Naya tadi nomor berapa Mbak? Tadi nomor 13, Us. 13 ya, baik. Terima kasih Mbak Naya. Pakaian dan kelengkapan dalam pertunjukan disebut properti tari atau properti. Properti. Oke, lanjut sekarang Mbak Naura. Mbak Naura dipersilahkan. Maaf tadi kelewatan Rusyanti menyebutkannya. Mbak Naura dipersilahkan. Karya seni rupa daerah dipengaruhi oleh. Karya seni rupa dipengaruhi oleh apa? Oleh keadaan daerah itu. Variasi ya. Ini ada hubungannya dengan PPKN ya, dengan IPS. Ya, karena adanya perbedaan tempat tinggal, kemudian ada perbedaan cara berkomunikasi, berinteraksi, sehingga kemudian SPDP menghasilkan karya yang variatif. Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, harga mati, gitu ya. Oke, nomor 15 dipersilahkan. Mbak Sarah. Kota yang terkenal dengan seni ukir adalah Seni ukir. Kalau di Jawa di mana? Di Jepara. Tapi kemudian kemarin kita tahu lagi ternyata di daerah-daerah lain ada ya, tidak hanya di Jepara ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 16. 5 menit sebelum selesai. Waktu habis. Mbak Queen dipersilakan. Urutkan notasi dari yang paling rendah ke tinggi. Oke, notasi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, do-nya tinggi ya. Jadi urutan notasi adalah do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, nomor 17. Quinsa, Bintang. Mendengar Rusyanti, Mbak Bintang? Oke, belum siap. Lanjut ke Raisa. Apa fungsi dari pola lantai? Fungsi dari pola lantai mengatur posisi penari agar pertunjukan tari nampak harmonis. Oke, mengatur posisi penari agar pertunjukan tari tampak lebih harmonis dan indah. Kata kuncinya adalah mengatur posisi penari. Harmonis, indah. Oke, kita lanjut. Safa Khairul, dipersilahkan.
Apa yang dimaksud pola lantai diagonal? Penari membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Kata kuncinya menyudut kanan kiri. Oke? Kita lanjutkan. Mbak Sanas nomor 19. Jelaskan mengenai karya seni lukisan. Oke. Karya seni rupa melalui bidang 2 dimensi. Jadi kata kuncinya seni rupa 2 dimensi. Nomor 20, Mbak Safira dipersilahkan. Sebutkan macam-macam karya seni 2 dimensi. Oke, lukisan, kolase. Masih ingat kolase? Di kelas 4 ya. Oke, lukisan, kolase. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan Mbak Syahidah Lima Khafiyah? Tidak ada, Us. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan Mbak Maisa yang baru saja bergabung? Mbak Maisa mendengar Usianti? Oh, belum berhasil bergabung ya. Apakah ada pertanyaan Mbak Bintang? Ya, ini yang akan Usianti sebut adalah yang tadi harusnya. Oh, Mbak Bintang ada pertanyaan? Enggak, Us. Oh, tidak. Ya, tadi kemana pas dipanggil Usianti? Pas lagi nggak ready ya. Mbak Amel, apakah ada pertanyaan Mbak Amel? Sudah terputus betul. Ada pertanyaan Mbak Amel? Tidak. Kemudian Mbak Sitko, apakah ada pertanyaan Mbak Sitko? Oh, Mbak Sitko, apakah terputus? Oh, tidak. Cuma sedang tidak terhubung ya. Oke, anak-anak sekalian, 7:49, 1 menit. Apakah untuk semuanya, apakah ada pertanyaan dari pembahasan hari ini? Tidak, Alhamdulillah, semoga apa yang kita lakukan pada kelas virtual tematik ini bermakna. Allah karuniakan ridho, kemudahan, pertolongan, dan berkah atas kita semua dan keluarga kita masing-masing. Allahumma amin. Selanjutnya dipersilahkan yang memimpin doa hari ini adalah Mbak Naura untuk menunjuk siapakah yang akan memimpin doa pada pertemuan yang akan datang. Sanas, Us. Baik, Mbak Sanas, apakah Mbak Sanas mendengarkan? Mbak Sanas? Ya. Apa tugas Mbak Sanas yang akan datang, Nah? memimpin doa. Terima kasih. Baik, waktu Usianti berikan kepada Mbak Naura. Dipersilahkan untuk memimpin doa. Selesai. Membaca surat Al-Asr dan doa penutup majelis. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, selamat bergabung dengan Ustadz Fahrudin di kelas virtual PABP melalui Zoom. Dipersilahkan. Dadah.